Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini Bapak Ibu Guru dari SMA Budi Murni 1 Medan ingin menyampaikan sharing kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Minggu biasa ke-29. Untuk itu kita awali kegiatan kita dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Engkau limpahkan atas hidup kami. Kami boleh berkumpul di sini untuk mengadakan sharing kitab suci. Kiranya firman yang akan kami dengarkan memberikan kami kekuatan sehingga hidup kami berkenan bagi sesama kami, terlebih-lebih bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah Tuhan ucapan syukur dan permohonan kami, yang kami haturkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan sebelumnya. Jadi mari kita sharingkan ataupun kita bagi pendapat kita agar apa yang dikatakan Tuhan melalui sabda yang kita dengarkan sebelumnya dapat kita mengerti, dapat kita pahami. Oleh sebab itu saya ingin mengawali pertanyaan saya dengan ayat mana sih kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang paling bermakna ataupun paling berkesan menurut Bapak Ibu? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Mohon izin saya menjawab. Ayat yang paling berkesan saya rasa dari nats kita hari ini yaitu ayat 6. Boleh saya ulang natsnya ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, baik Bapak Ibu, penjelasan yang bisa saya berikan dari nats ini, kalau memang
pohon-pohon atau tanaman yang tidak berbuah itu lebih baik ditebang ataupun dimusnahkan karena itu tidak berguna bagi kehidupan manusia. Demikian juga kita sebagai umat beriman haruslah benar-benar berbuah yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi sesama. Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin memberi tanggapan nats yang begitu berkesan saya kira dari ayat 2. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Pada nats ini saya kira pertobatan itu, arti pertobatan adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan atau jalan yang tidak benar menjadi benar. Itu arti dari pertobatan. Di dalam hidup ini kita sudah banyak melihat orang yang jalannya di jalan Tuhan, ya, dalam beribadah, kehidupan sehari-hari, hubungan dengan sesama begitu baik. Apakah dia termasuk orang-orang yang harus juga bertobat? Karena dalam bacaan ini tadi malah dikatakan yang mendapat hukuman tadi, orang-orang Galilea yang mendapat hukuman tidak lebih buruk daripada orang-orang yang tidak merasakan atau melakukan perbuatan. Belum tentu orang-orang yang telah mendapat hukuman itu kesalahannya lebih besar daripada kita yang belum melakukan pertobatan. Sehingga kesimpulan yang saya ambil di sini, kita masih diberi kesempatan untuk dapat bertobat. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat yang pertama, di mana beberapa orang datang kepada Tuhan Yesus yang menganggap bahwa dirinya lebih bersih, lebih baik daripada orang yang mengalami musibah itu. Dari ayat ini saya sangat bersyukur sekali sebagai seorang Katolik memiliki sakramen tobat, pengakuan dosa. Kita bisa mengakui dosa kita, kita diberikan kesempatan seperti tertulis dalam kitab suci, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Maka jangan kita menganggap diri kita bersih, suci. Maka kita bersyukur sebagai orang Katolik. Kebiasaan kami dalam keluarga, saya, istri, dan anak-anak mengaku dosa pada masa Advent dan masa Prapaskah, termasuk anak-anak juga. Dulu awalnya istri saya yang berasal dari Protestan, untuk apa saya mengaku dosa? Tetapi pengalaman pertama, istri saya ingat sekali keluar dari ruang pengakuan dosa, matanya merah, air matanya berderai. Dan mulai saat itulah kami terus sampai sekarang, kecuali masa Covid, tidak ada pengakuan dosa. Jadi sungguh bersyukur sebagai orang Katolik memiliki sakramen tobat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika ditanyakan mengenai ayat yang paling berkesan bagi saya, mungkin saya sepaham dengan Pak Girsang tadi, yaitu ayat kedua. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu." Nah, mungkin ini adalah pengalaman saya pribadi. Terkadang saya bisa bersikap atau berbuat seperti orang Galilea yang datang pada Yesus ini. Secara sederhananya, misalnya saya melihat ada orang lain yang mengalami suatu musibah, entahlah dia kecelakaan atau bagaimana gitu. Secara tidak langsung atau secara spontan, kadang nanti terbersit dalam pikiran saya, oh, dia seperti ini mungkin karena pada masa-masa yang lalu dia mempunyai kepribadian yang buruk gitu. Jadi secara tidak langsung saya sudah menyerupai orang Galilea yang datang pada Yesus ini. Nah,
Jadi ini merupakan suatu teguran juga buat saya agar senantiasa selalu memperbaiki hidup saya, memperbaiki diri saya. Karena seperti yang dikatakan tadi, pertobatan itu adalah bagaimana kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Tidak perlu hal-hal yang sangat luar biasa, yang sangat besar, namun bisa dimulai dari hal-hal yang cukup sederhana seperti pemikiran-pemikiran yang negatif itu tadi gitu. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan bagi saya. Terima kasih. Dari yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru mengenai makna yang sangat berkesan bagi mereka tadi, sangat bagus sekali, pribadi lepas pribadi. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, menurut saya, ya, biasanya saya lihat orang itu mengalami pertobatan itu jika terjadi teguran kepada dirinya, ya. Misalnya teguran seperti sakit ataupun kecelakaan, ya. Biasanya harus ada dulu teguran baru bertobat. Tetapi ketika belum ada teguran, biasanya manusia cenderung tidak melakukan pertobatan. Apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan pendapat saya ini? Apakah memang kita harus ditegur dulu baru kita mengalami pertobatan? Karena dengan teguran itu kita sudah merasa takut. Tapi kebanyakan juga manusia ketika tidak ada teguran kepada dia berupa penyakit ataupun sesuatu yang menimpa dirinya, maka dia cenderung belum bertobat. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana menanggapinya? Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya tanggapi. Yang pertama dulu adalah kita mengimani, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Lalu yang kedua, Tuhan itu selalu membuka tangannya, ingin merangkul kita. Dia beserta kita setiap saat, dia tidak pernah tidur. Yang ketiga, setiap kita pasti mengalami pergumulan dalam hidup ini. Maka teguran itu sebenarnya setiap saat kita mengalaminya. Jika kita menggunakan logika kita, pikiran kita, keinginan-keinginan duniawi kita, maka kita pasti mengalami namanya teguran. Hanya apakah kita merasakan teguran itu? Barangkali teguran itu ada yang kecil, ada yang besar. Namun dalam hidup kita, kita pasti mengalami yang namanya teguran ataupun pergumulan dalam hidup kita. Maka dalam hal ini sebagai orang Katolik, dalam doa tobat kita, maka kita berbuat dosa bukan hanya tindakan, bukan hanya perkataan, tetapi bahkan dalam pikiran kita. Maka supaya kita layak di hadapan Tuhan, maka hendaklah kita mengakui dosa kita, supaya rahmat Tuhan semakin pantas bagi kita. Maka saya merasa bahwa kita hendaknya selalu mengakui dosa kita. Itulah pandangan saya. Terima kasih. Menambahi apa yang dikatakan oleh Pak Tara tadi, apakah harus ada teguran supaya ada pertobatan? Sebenarnya ini hal soal kata hati sebenarnya. Saya lebih ke kata hati, karena teguran itu tidak akan datang tetap kalau kita tidak merasakan adanya kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala masalah boleh kita tanggapi itu secara duniawi, sehingga itu kita tidak anggap sebagai teguran. Tetapi kalau kita anggap itu semua adalah dari Tuhan semuanya, maka kita itu anggap sebagai teguran. Tapi sebenarnya kita ini tetap orang yang tidak sempurna. Seperti ya bacaan tadi, bagaimanapun orang, kita ini adalah manusia yang berdosa. Dalam kekuatan kita untuk bertobat, ya, untuk bersiap-siap, ya, karena persiapan juga, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Kalau kita tahu, karena apa? Pertobatan ini katanya kalau kita sudah bertobat, Tuhan menerima kita. Tapi sekali-sekali kita tidak tahu kapan waktunya. Maka kita memberikan persiapan diri, maka tetaplah
di dalam jalan Tuhan dan melakukan pertobatan dari apa yang kita lakukan yang tidak berkenan pada Tuhan. Baik, berarti kita harus sadar bahwa setiap hari kita harus melakukan pertobatan. Untuk pertanyaan yang berikutnya itu adalah mengenai pertobatan tadi. Seperti tadi dikatakan bahwa perumpamaannya di sini adalah pohon ara. Pohon ara itu diinginkan dia berbuah supaya memang itulah hasil yang kita inginkan. Tetapi di sini berkaitan dengan pertobatan tadi, bagi Bapak Ibu guru, kira-kira dari pertobatan yang kita lakukan, buah apa sebenarnya yang ingin kita peroleh atau ingin kita capai dari pertobatan yang ingin kita lakukan? Kira-kira Bapak Ibu guru, siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya akan mencoba menjawab buah apa yang ingin kita lakukan dalam pertobatan ini, ya, supaya benar-benar kita bertobat. Yang pertama, mungkin buah itu bisa kita wujudkan dalam bentuk cinta kasih kepada sesama kita, di mana kita saling menyayangi, saling menghormati, dan lebih toleran lagi kepada sesama umat manusia. Itu yang kedua, bisa dari wujud perbuatan tingkah laku kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin mengimani bahwasanya kita adalah umat Katolik yang taat beribadah dan menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kita. Itu buah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang kita harus berbuah, karena sejak kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak Allah, lalu kita sudah menerima sakramen Ekaristi, artinya kita sudah menyatu dengan Yesus. Jadi seperti pohon, Tuhan Yesus adalah batangnya, kita adalah carang-carangnya. Maka pertobatan di sini bagi kita yang terputus dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Misalnya saya setiap les pertama, saya selalu memberikan pertanyaan refleksi dari kitab suci untuk mengajak anak-anak membaca kitab suci. Sebelum memulai pembelajaran, saya ajak berdoa dan membaca kitab suci, walaupun daring online. Nah, artinya kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan putus. Nah, maka salah satu adalah membaca kitab suci. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah tindakan-tindakan kita yang membawa kebaikan-kebaikan bagi keluarga kita, suami, istri, anak-anak, ataupun teman-teman di dalam pekerjaan kita. Jadi dalam hal ini tentu kita berusaha untuk selalu berpasrah akan rencana Tuhan. Demikian, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan kembali untuk Bapak Ibu adalah, tadi kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Tetapi yang saya lihat juga di sekeliling saya, ketika saya mendekatkan diri, rajin berdoa, rajin ke gereja, ternyata apa yang saya peroleh itu kayaknya tidak lebih cukup dibandingkan dengan sekeliling saya yang memang tidak rajin berdoa, tidak rajin ke gereja. Kenapa seperti itu ya? Padahal kita dibilang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukankah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, tentunya segala keinginan ataupun kebutuhan kita tentunya bisa tercukupi. Rasanya iri, ya, rasanya tidak menerima hal itu. Kenapa? Ketika saya sudah berpasrah kepada Tuhan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang seturut dengan kehendak Tuhan, ketika saya lihat sekeliling saya yang memang jauh apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ternyata hidupnya lebih bagus, lebih enak, lebih nyaman seperti sepenglihatan saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapat dari pertanyaan saya ini? Silakan. Saya menanggapi sedikit. Ini seperti hujan. Hujan diturunkan bukan hanya untuk orang-orang yang memerlukan saja,
bahwa hujan itu juga diturunkan juga orang yang tidak membutuhkan datangnya hujan. Sama dengan keadaan kejadian. Sehingga setiap masalah di dunia ini semua bisa mengalami, baik orang yang hidup dalam jalan Tuhan, baik yang tidak hidup di jalan Tuhan. Jadi semua harus merasakannya. Tidak mungkin dibagi-bagi. Sama dengan panas juga seperti itu. Ada orang yang tidak suka panas, tetapi ketika siang hari semua diberi panas. Padahal kita tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi bahwa kehidupan itu, bahwa yang penting juga yang saya ingin katakan adalah iman itu artinya bagaimana menghadapi suatu persoalan, bagaimana kemampuan orang. Jadi kalau kita beriman, bagaimana kita menanggapi hal yang sama dengan tidak beriman? Apakah sama penyelesaiannya? Apakah sama atau tidak? Maka iman kita perkuat sehingga masalah itu menjadi, kita percaya masalah yang diberikan kepada kita, kita sanggup untuk menghadapinya. Tidak ada masalah yang tidak sanggup untuk dihadapi bagi orang-orang yang beriman. Ini yang saya kira yang bisa saya terangkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, beberapa hal kesimpulan yang dapat kita sampaikan pada sharing kitab suci kita hari ini. Yang pertama, masalah pertobatan. Kita harus benar-benar bertobat sesuai dengan perumpamaan yang ada di nats yang kita baca tadi tentang pohon ara. Oleh karena itu, marilah kita bertobat, mohon ampun ke hadirat Tuhan supaya benar-benar hidup kita lebih suci lagi dan kita lepas dari penderitaan seperti yang ada di dalam nats kita. Kemudian yang kedua yang dapat kita ambil, bahwasanya upah dari dosa itu adalah penderitaan. Oleh karena itu, marilah selalulah menyiapkan hati dan pikiran kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus itu maha baik, maha rahim. Dia selalu siap menunggu kedatangan kita kapanpun kita datang mohon ampun ke hadapannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya marilah kita selalu mohon ampun, datang ke hadirat Tuhan supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dalam hidup kita ini terkabul oleh Tuhan. Demikianlah Saudara-saudari sekalian, kita sudah mendengarkan sharing yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dari SMA Budi Murni 1 Medan beserta dengan kesimpulannya. Untuk itu, mari kita wujudkan sabda Tuhan pada hari ini dengan meminta kekuatan doa dengan doa penutup. Kita kembali berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengaturkan segala puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, atas kesempatan, atas waktu yang boleh kami gunakan untuk sharing kitab suci hari ini. Sungguh indah firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami ya Tuhan. Semoga firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, dan semoga kami bisa mewujudkannya lewat perbuatan-perbuatan nyata kami dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan, bantulah kami agar senantiasa kami boleh mewujudkan pertobatan-pertobatan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin.